Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mengulang operasi yang melibatkan bilangan positif dan negatif. Kita langsung saja ya. Pada video kali ini, saya hanya akan berfokus bilangan positif dan negatif pada bilangan bulat, agar untuk memudahkan di perhitungan tentunya. Tapi, konsep ini akan berlaku di semua sistem bilangan yang melibatkan positif dan negatif. Jadi, bisa dilakukan, diterapkan di semua sistem bilangan yang ada positif dan negatifnya tentunya. Oke. Ada dua konsep yang akan kita ulangi, pelajari, yaitu pertama konsep dari garis bilangan itu sendiri, yang kedua adalah konsep dengan menggunakan konsep hutang dan uang. Kita langsung ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama garis bilangan. Kalau di garis bilangan, positif dan negatif itu dibatasi oleh angka 0 di tengah-tengah, di mana nanti ke arah kanan dari layarnya kalian, ini pasti yang bernilai positif. Dan yang ke arah kiri ini adalah, warnanya kita bedakan, ini adalah negatif. Sebentar. Negatif. Ya. Jadi maksudnya seperti apa? Karena di sini adalah bilangan bulat, maka yang ke arah kanan ini hasilnya setelah 0 ya tentu saja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini hanya muat sampai 11, tidak apa-apa. Lalu berarti ke kiri dia negatif. Setelah 0 berarti dia ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Seperti ini. Paham ya untuk garis bilangan? Nah, sekarang penerapannya seperti apa? Contoh, jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan seperti contoh di bawah di layar kalian. Misalkan saya mau menjumlahkan 2 ditambah 5. Jadi kita incar dulu yang angka 2. Ini kan yang depannya yaitu 2 plus 5. Berarti gerakan dia bergerak sebanyak 5 langkah, karena plus 5 berarti dia bergerak ke arah kanan. Kalau ini positif berarti ke kanan. Sebanyak apa? Sebanyak angkanya, yaitu 5. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya 7. Gitu? Mudah ya? Mudah ya seharusnya. Lalu sekarang jika saya punya min 2. Min 2 di mana? Min 2 di sini nih. Masih plus 5, lakukan seperti tadi. Berarti dia bergerak 5 langkah ke kanan. Berarti yang mana? Ini dong. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya 3. Seperti itu ya. Kalau di penjumlahan, berarti dia kalau bilangannya positif, berarti dia adalah bergerak ke kanan. Nah, sekarang gimana kalau negatif? Berarti kalau dia negatif, bergeraknya ke kiri. Oke? Sebanyak apa? Sebanyak angkanya. Berarti yang tadi, kalau min 2 berarti di sini, incar min 2, bergerak ke kiri sebanyak 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya adalah min 7. Dan yang terakhir, dikasih contoh satu lagi. Kalau saya punya 2, berarti incar di 2 dulu. Di sini. Lalu min 5 seperti tadi, berarti dia bergeraknya ke kiri. Sebanyak 5 langkah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya adalah min 3. Jangan tertukar lagi ya. Itu kalau menggunakan konsep garis bilangan. Sekarang, gimana kalau soalnya seperti ini? Jadi, sebelum hanya ada positif dan negatif, dia ada campuran seperti ini. Nah, ada seperti ini dulu ya. Itu seperti apa? Nah, ini jangan lupa ke konsep perkalian dulu.
Saya tulis di sini ya. Perkalian, kalau dia sama tanda. Ini hasilnya harus positif. Kalau beda tanda, dia hasilnya harus negatif. Sama tanda artinya ini boleh positif kali positif atau negatif kali negatif. Kalau beda tanda berarti positif kali negatif atau negatif kali positif. Tuh kan, sama tanda sama-sama positif atau sama-sama negatif. Beda tanda yang salah satunya ada yang positif dan satunya lagi pasti negatif. Berarti kalau ini kita hilangkan dulu kurungnya. Berarti gimana? Nih, ini ada negatif sama negatif kalikan. Sama tanda ya, berarti positif dong. Berarti 3 tambah 2. Nah, seperti itu. Kalau yang ini adalah plus kali min, beda tanda. Berarti hasilnya harus negatif, yaitu 4 min 7. Paham ya? Setelah hilang, kurungnya kerjakan seperti biasa. Kalau yang ini gampang ya, 3 tambah 2 berarti ya 5. Kalau yang ini gunakan seperti tadi, berarti incer dari angka 4, dia bergerak 7 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya min 3. Seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Jadi tidak ada yang kesusahan lagi dalam menghitung positif dan negatif tentunya. Nah, sekarang di konsep garis bilangan ini mudah ketika angkanya belum terlalu besar. Gimana kalau angkanya sudah berpuluhan, ratusan, ribuan? Sebetulnya kalau kalian tidak kesusahan dalam membayangkan garis bilangan di pikirannya kalian itu tentu mudah ya. Tapi ada konsep yang satu lagi yang lebih mudah, yaitu konsep hutang dan uang. Hampir mirip sebetulnya ya, cuman di sini kita tidak menggunakan garis bilangannya, tapi hanya memakai logika saja. Kita cari ya, nanti yang hitungan yang gedenya ini. Kita ke konsep hutang dan uang dulu. Konsep hutang dan uang. Kalau konsep hutang dan uang, hutang itu berarti negatif. Uang itu berarti positif. Maksudnya seperti apa? Contoh nih. 8 min 10. Kita pisahkan. Ada angka 8, ada min 10. Berarti 8 ini punya uang. Dan min 10 punya hutang. Logikanya, kalian punya uang 8. Terus berhutang 10. Artinya gimana? Kalian punya uang apa punya hutang? Mana yang lebih besar? Uangnya apa hutangnya? Hutangnya ya. Berarti sisanya harus hutang. Berarti sisanya harus negatif. Negatif berapa? Logika aja sekarang. Uangnya 8 lebih sedikit dibanding hutangnya yang 10. Ya berarti 10 kurang 8 yaitu 2. Dan bersisa hutang. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Kita coba sekali lagi. Sekarang ada nih. Ada min 24, min 21. Artinya, pisahkan lagi. Ada min 24, ada min 21. Ada hutang 24, ada hutang 21. Kamu awalnya punya hutang 24, terus hutang lagi 21. Logikanya, apa jadi punya uang nggak? Enak banget ya. Kalau saya punya utang ke bank 100 juta, ngutang lagi 50 juta, jadi punya uang 150 juta gitu. Enggak kan? Tapi itu dihitungnya adalah hutang. Hutangnya jadi bertambah. Bertambahnya berapa? Ya tinggal ditambahkan hutangnya. 24 tambahkan 21. Ya jadi 45. Dan dia harus hutang. Berarti hasilnya negatif. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Next. Lagi. 0 dikurangi 7. Berarti kamu tidak punya uang. Terus hutang 7. Berarti gimana? Ya udah, tinggal hutang 7 kan? Oke? Lalu 7 plus 10 artinya punya uang 7, terus
Terus punya uang lagi, tambahan lagi 10. Ya berarti hasilnya positif dong. 17, uangnya bertambah. Oke? Semoga paham? Nah, kalau ketemu lagi, ada yang perkalian seperti ini, ada kurungnya, maksudnya ada kurungnya. Lalu lakukan aja dulu seperti tadi. Kita kalikan dulu nih. Negatif sama negatif berarti 12 tambah 24. Kalau yang ini sama negatif berarti min 9 plus 11. Baru lakukan seperti tadi. Ini sama, ada uang karena positif, ada uang lagi. Berarti uangnya bertambah. Hasilnya harus positif. 36. Kalau yang ini awalnya punya hutang. Terus, ini hutang ya. Jangan lupa terus punya uang 11. Artinya, uang kalian dong masih ada karena lebih besar. Ya, punya uangnya bayarkan ke hutangnya. Sisanya dia punya uang 2. Karena uangnya lebih banyak dibanding hutang. Semoga paham ya. Nah, berarti di konsep yang angkanya lebih besar, contoh yang ini, kita bisa kerjakan juga dengan mudah ya. Nggak usah buat garis bilangannya. Berarti kalau yang ini, sama seperti tadi, kalikan dulu kalau ada seperti ini. Berarti ini 78 tambah 12. Sama tanda, betul? Kalau yang ini beda tanda, berarti dia hasilnya negatif. Ya, yang ini punya uang lagi, berarti hasilnya dia harus positif, yaitu 90. Dan kalau yang ini uang terus hutang, berarti dan mana yang lebih besar uangnya, berarti hasilnya harus positif juga. Karena uangnya lebih besar. Maka hasilnya adalah 27. Paham ya? Mudah-mudahan paham dan tidak tertukar lagi antara positif dan negatif. Terakhir, saya mau kasih contoh. Kalau yang tadi gampang ya, hanya 2 angka. Gimana kalau banyak? Sama nak, lakukan seperti biasa. Jika ketemu kurung, hilangkan dulu kurungnya. Yang itu nggak ada, berarti tulis ulang. Yang ini beda tanda, berarti min. Yang ini sama tanda, berarti plus. Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk di soal yang kedua. Berarti ini jadi plus 7, min 8. Yang ini beda tanda, berarti min 12. Setelah ini, kerjakan satu per satu. Berarti, yang ini dulu. Tuh. 2 min 3. Oke, 2 min 3 artinya uangnya 2, utangnya 3. Berarti ini hasilnya min 1 dong. Kerjakan lagi baru yang sekarang ini. Min 1 min 4. Punya utangnya 1, ngutang lagi 4. Berarti hutangnya bertambah, jadi min 5. Dan terakhir adalah plus 11. Berarti utangnya 5, punya uangnya 11. Berarti hasilnya harus positif karena uangnya lebih banyak dibanding hutangnya. Hasilnya 6. Mudah-mudahan paham ya. Yang terakhir ini, yang ini dapatnya adalah 1, yang ini dapatnya min 7. Saya langsung ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Yang terakhir adalah min 19. Seperti itu pelajaran kita mengulang di operasi bilangan positif dan negatif. Bisa diterapkan di sistem bilangan manapun yang melibatkan ada positif dan negatifnya tentunya. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.